Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan mendesain pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian internal atas asersi kelengkapan, yaitu berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang kedua, pengendalian internal atas asersi keberadaan dan keterjadian, berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang ketiga, pengendalian internal atas asersi penilaian dan alokasi, berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Dan yang keempat yaitu pengendalian internal atas asersi penyajian dan pengungkapan, berhubungan mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan, diklasifikasikan, dijelaskan, diungkapkan dengan sepantasnya. Pengalokasian aset, piutang, modal dilakukan secara tepat. Langkah yang keempat yang harus diikuti oleh auditor, melakukan uji pengendalian. Uji pengendalian disajikan meliputi teknik audit berbantuan komputer, memeriksa dokumen, memeriksa personel, dan mengamati personel yang melakukan pengendalian. Uji pengendalian harus menghasilkan bukti efektivitas desain dan implementasi pengendalian yang dibutuhkan. Langkah yang kelima yaitu evaluasi bukti dan membuat penaksiran. Penaksiran akhir risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada evaluasi bukti yang diperoleh dari prosedur untuk memahami pengendalian internal serta uji pengendalian terkait. Penentuan level risiko pengendalian tertaksir merupakan masalah penilaian profesional. Auditor harus mempertimbangkan karakteristik, pemilihan waktu, serta luasan uji pengendalian ketika membuat penilaian tersebut. Penaksiran risiko pengendalian dalam lingkungan teknologi informasi. Yang pertama, strategi pelaksanaan uji pengendalian. Ketika menaksir risiko pengendalian, auditor harus memilih di antara ketiga strategi di bawah ini. Penaksiran pengendalian risiko berdasarkan pengendalian pengguna, kemudian berdasarkan pengendalian aplikasi, serta berdasarkan pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Lalu yang kedua yaitu teknik audit berbantuan komputer. Penggunaan komputer dalam uji pengendalian bermanfaat apabila program komputer menjalankan peran pengendalian internal yang signifikan, terdapat kesenjangan jejak audit yang signifikan, serta terdapat volume pencatatan yang besar untuk diuji. Dan yang terakhir yaitu penaksiran pengendalian teknologi informasi. Proses penaksiran risiko pengendalian adalah sama, baik klien menggunakan pengendalian manual maupun pengendalian yang memanfaatkan teknologi informasi atau keduanya. Created using Powtoon.